Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ya ibadallah, usini wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghadiri majelisnya yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah maupun dari tempat pekerjaan kita senantiasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Salawat bering salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga besar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini tentunya khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan tentunya para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kemudian kita diminta untuk takwa? Karena ini adalah bagian daripada konsekuensi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdun, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, tujuan diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah menciptakan makhluk sebelum manusia agar semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal 'amali fihinna min hadhil ayyam al-'ashri fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zami 'indallah." Tidaklah ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah jika amalan soleh dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari ini, yaitu di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Oleh karena itu, untuk merefleksikan, untuk mengaplikasikan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka di kesempatan kita di bulan Dzulhijjah ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk senantiasa memperbanyak membaca tahlil, takbir dan tahmid. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini
di tanah suci telah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jutaan manusia berbondong-bondong mulai dari kemarin hingga hari ini mereka berangkat menuju ke padang Arafah. Untuk apa mereka datang ke padang Arafah? Tentunya mereka akan melaksanakan wukuf yang kurang lebih luasnya sekitar 3,5 kali 3,5 kilometer persegi. Di tempat inilah mereka berkumpul bersama untuk melaksanakan puncak daripada ritual ibadah haji, yaitu adalah wukuf. Ritual wukuf dalam bahasa Arab kita kenal dari kata waqafa yaqifu yang bermakna berhenti atau berdiam diri. Antara kurang lebih ba'da zuhur sampai sekitar menjelang maghrib, kurang lebih sekitar 5-6 jam. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya hikmah atau makna di balik ibadah wukuf itu sendiri? Dalam hari ini, di kesempatan khutbah ini kita akan menyampaikan terkait dengan makna ibadah wukuf di padang Arafah. Yang pertama yaitu adalah mengajari umat Islam untuk berhenti sejenak dari rutinitas untuk perenungan diri atau untuk muhasabah diri. Di dalam kesempatan ini disunahkan bagi mereka yang menjalankan ibadah haji untuk memperbanyak istighfar, berintrospeksi diri, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menerima perintah melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail. Beliau menghentikan aktivitasnya untuk berkontemplasi, untuk bertafakkur, untuk berzikir dan berdoa. Di sepanjang siang sampai sore, dan beliau pun memohon kepada Allah dan bimbingannya untuk supaya menaati sebagaimana yang difirmankan atau yang diperintahkan oleh Allah di dalam mimpinya. Wukuf di Arafah adalah sebuah permulaan haji dan sekaligus sebagai puncak daripada haji itu sendiri, yang tanpanya maka ibadah haji tidak akan dikatakan sah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Puncak daripada haji itu adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lantas yang kedua, hikmah daripada wukuf itu sendiri yaitu adalah sebelum melakukan ibadah fisik, setiap muslim harus melakukan sebuah persiapan, baik itu persiapan mental, persiapan sebagai untuk perenungan diri, dan komitmen juga niat untuk melanjutkan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Arafah sesuai namanya adalah sebuah padang pengetahuan, di mana di tempat ini Nabiullah Adam alaihissalam dipertemukan dengan Hawa, dan di sini pula lah mereka saling mengenal satu sama lain setelah mereka diusir oleh Allah untuk meninggalkan syurga. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di padang Arafah pula lah tempat di mana Nabiullah Ibrahim menancapkan keyakinannya untuk menaati setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkurban dengan penuh keikhlasan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf di Arafah bagi jamaah haji adalah momentum untuk memperoleh sebuah pengampunan. Maka disunahkan untuk mereka yang wukuf pada hari ini, mereka untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dari sejarah di atas maka dapatlah kemudian kita simpulkan sejatinya Arafah merupakan sebuah padang pengampunan, dan Arafah pun juga merupakan sebuah padang pencerahan. Oleh karenanya
tidak ada haji tanpa perenungan di padang Arafah. Dilanjutkan ritual berikutnya, yaitu adalah melempar jumroh sebagai sebuah simbol melawan daripada hawa nafsu maupun sifat syaitoniyah yang bersemayam di dalam jiwa manusia, sebagaimana ketika Adam diciptakan dan Hawa pun diciptakan, mereka telah dirasuki oleh pengaruh daripada sifat syaitoniyah. Maka disinilah mereka kemudian melemparkan sifat-sifat syaitoniyah mereka setelah mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari ini sidang sholat Jumat rahimakumullah, filosofi rentetan haji itu sambung menyambung, saling berkaitan, saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Hal ini pun untuk membentuk sebuah substansi yang utuh daripada ritual ibadah haji itu sendiri. Adapun kita dapat mengambil apa makna di balik itu semuanya. Yang pertama yaitu adalah ketika seluruh jamaah haji kemudian mereka berangkat ke padang Arafah, disinilah tempat merenung, sebuah tempat perenungan, sebuah tempat di mana kita mewujudkan niat kokoh untuk berkorban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di sini, mereka bersimpuh, mereka mengakui akan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan kemudian mereka pun menancapkan niat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Maka dilanjutkan dengan ritual yang berikutnya, yaitu adalah lempar jumroh. Setelah mereka mengakui akan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, kemudian mereka pun pergi ke Mina untuk melempar jumroh, yaitu melempar sifat-sifat syaitoniyah yang bersemayam di dalam diri ini. Dari situlah kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, yaitu adalah melakukan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai ungkapan untuk memusatkan seluruh amal ibadah kita hanya kepada Allah. Maka ketika kita sudah memasang niat, ketika kita sudah berazam untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan untuk kedua kalinya, maka filosofi daripada tawaf itu sendiri, kita memiliki sebuah azam untuk meniatkan seluruh rangkaian ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita bekerja ataupun kita berbuat amal yang lainnya tidak memiliki sebuah tendensi kepentingan hanya untuk Allah. Jangan sampai kemudian kita meniatkan semua apa yang kita kerjakan hanya sekedar untuk duniawi saja. Maka disinilah pentingnya ketika kita memahami makna daripada tawaf itu sendiri, yaitu adalah hubungan antara manusia dengan Robnya, antara manusia dengan Tuhannya. Hari ini sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, lantas yang terakhir yaitu adalah ibadah sa'i. Sa'i merupakan ibadah di mana para jamaah mereka melakukan lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Apa manifestasi dari perjuangan ini? Ini adalah sebuah makna di mana perjuangan tidaklah boleh berhenti untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup. Kesuksesan duniawi adalah pijakan awal atau modal awal kita untuk mencapai sebuah kesuksesan ukhrawi. Dari sini kemudian kita mampu memaknai bahwa ternyata ritual dari mulai wukuf di padang Arafah, kemudian dilanjutkan dengan lempar jumroh, kemudian dilanjutkan dengan tawaf dan diakhiri dengan sa'i, merupakan sebuah ritual yang sambung menyambung, saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Hari ini sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, hari ini di tanggal 9 Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita semuanya melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita disunnahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW
Su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Dari Qatadah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya dari hal puasa Arafah, lantas kemudian beliau bersabda, puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita sebagai Muslim yang pada saat sekarang ini tidak melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, maka disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini tidak sebagaimana diwajibkan untuk mereka yang saat ini sedang berwukuf. Hanya mereka disunnahkan untuk senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Dilanjutkan 3 hari berikutnya atau yang kita kenal dengan hari Tasyrik, di mana hari itu adalah hari diharamkannya untuk puasa. Hari di mana kita diperbolehkan untuk makan dan minum, dan hari untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Hari Tasyrik adalah hari di mana semua orang bergembira, di mana orang diperbolehkan untuk makan, untuk minum, dan diperbolehkan mereka semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mungkin khutbah singkat ini bisa diambil manfaatnya, dan mungkin hal ini memberikan sebuah pengetahuan buat kita semuanya bahwa Arafah atau wukuf di padang Arafah merupakan sebuah pengetahuan untuk seperenungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Sekaligus padang Arafah merupakan sebuah padang pencerahan untuk mereka bertafakur dan menyiapkan diri mereka untuk menyambut kehidupan di kemudian hari. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan diambil ibrohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di kesempatan khutbah yang singkat ini, tentunya khatib ingin mewasiatkan kepada khatib diri pribadi bahwa momentum di 9 Dzulhijjah ini marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk senantiasa bertahmid, bertakbir, dan bertahlil, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya
puncak daripada ritual ibadah haji yaitu adalah wukuf di padang Arafah. Selanjutnya kemudian melakukan ibadah melempar jumroh, lantas kemudian tawaf dan sa'i. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum pernah merasakan ibadah haji, kita semuanya kelak pernah atau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wa masyaqqah ma'a salamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana a'zinna munzara mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Qimis shalah.